Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mengadakan kegiatan percakapan pra-observasi, di mana tujuan ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita nanti. Saya mengadakan percakapan ini bukan berarti saya lebih baik atau lebih bagus cara mengajarnya dibanding kita Pak. Tapi ini merupakan salah satu tugas yang kami lakukan sebagai calon guru penggerak. Sebelum melakukan observasi di kelas Pak, saya ingin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai sebenarnya? Ya, jadi lewat pembelajaran sebentar ini saya mengharapkan untuk siswa bisa mendapat pengalaman langsung tentang bagaimana perubahan wujud zat. Kemudian yang kedua yaitu supaya siswa lebih bisa memahami tentang bagaimana itu perubahan wujud benda dan perubahan wujud zat. Oh iya Pak. Apakah dalam tujuan pembelajaran ini area-area apa saja yang ingin Bapak capai nanti? Ya, jadi lewat pembelajaran ini saya harapkan siswa itu bisa lebih mandiri, kemudian mereka bisa memecahkan masalah secara berkelompok. Artinya diharapkan bahwa di situ siswa bisa bekerja sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Jadi di sini sebentar adalah kerja kelompok, Pak. Ya. Kalau tentang materinya, materi apa yang kita kembangkan? Yang akan saya kembangkan di sini adalah bagaimana siswa itu bisa memahami tentang bagaimana perubahan wujud benda maupun saat itu, bagaimana proses itu bisa terjadi. Kalau boleh tahu Pak, medianya yang kita gunakan Pak? Media yang saya gunakan itu sebenarnya untuk memberikan pengalaman langsung pada siswa, ya, supaya mereka lebih paham, lebih mengalami secara langsung daripada misalnya dia harus mendengarkan teori. Oh iya. Ya. Jadi intinya di sini hal-hal yang sehari-hari begitu Pak ya? Iya. Dalam kelas. Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau begitu strategi apa yang kita persiapkan untuk mencapai itu? Ya, jadi strateginya di sini yaitu yang pertama memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Kemudian memberikan penguatan kepada mereka. Penguatan, Pak. Ya. Bagaimana kalau dan tentang pelaksanaan materinya Pak? Tentang pelaksanaan pembelajarannya? Apa yang kita jadikan strategi supaya tujuan pembelajarannya itu tercapai? Ya, jadi strateginya di sini ya itu tadi pause dulu. Pak Herman, tadi kan sudah saya lakukan observasi tentang pembelajaran dari kelas di hari ini. Untuk pada saat ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi di kelas hari ini. Dan kita sudah mengajar sesuai dengan tujuan yang telah kita rencanakan Pak. Kira-kira apa saja yang menjadi selama pembelajaran tadi yang Bapak rasakan yang menjadi hambatan atau apa saja yang menjadi tantangan ketika pembelajaran? Ya, terima kasih pertanyaan Pak Erik. Jadi mungkin ada beberapa saat tentunya pada saat saya melakukan kegiatan proyek tadi ada beberapa hambatan. Jadi yang pertama itu banyak siswa yang sebenarnya ini kan berkaitan dengan api ya, barang-barang yang berbahaya. Jadi takutnya nanti salah
salah pasang gas misalnya atau salah pasang apa begitu, bisa membahayakan siswa. Api ya, berarti alat dan bahan Ya, ketika praktek ya. mudah terbakar. Nah, selain itu apa lagi Pak? Kemudian harusnya tadi itu alat yang digunakan itu harusnya lebih dari satu sebenarnya, cuma karena ya kembali lagi ke alasan pertama tadi bahwasanya jangan sampai misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika misalnya anak-anak mungkin banyak dari perhatian kita akhirnya terjadi lah. Kalau manajemen kelas apa Mas? Jadi saya itu membentuk sebuah kelompok di dalam sebuah kelas di sebuah ini. Sebelum melakukan percobaan saya membagi kelompok dulu. Setelah itu masing-masing kelompok itu ini mempunyai tugas untuk ini. Nantinya pada saat proyek itu dilaksanakan, mereka membawa tugasnya masing-masing yang sudah ditentukan. Oh, gitu. Oke. Jadi ada beberapa hambatan tadi. Bagaimana kalau dengan apa ya? Keaktifan siswa dan manajemen kelasnya bagaimana? Ya, jadi untuk keaktifan siswa sendiri, ya tadi lumayan antusias, istilahnya karena mereka mengalami secara langsung. Tadi kan saya belajar tentang perubahan zat dan perubahan benda. Jadi mereka lebih bisa memahami daripada sekedar teori saja. Seperti itu. Dan ya itu siswa semua antusias untuk menyimak. Ya. Nah, dari hambatan yang Bapak sampaikan tadi, jika diskalakan ukuran keberhasilan pembelajaran tadi dari 1 sampai 10 itu berapa? Ya kira-kira 9 lah. Oh, 9 ya. Kenapa kita katakan 9? Ya, karena jadi untuk bahan proyek sendiri yang saya gunakan itu cukup simpel. Dan sebelumnya juga saya sudah menjelaskan kepada siswa bahwa banyak nanti yang akan kita lakukan seperti ini dan terusnya. Dan ya pada saat saya tadi memulai proyek itu rata-rata siswa mereka sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya tentang proyek. Kalau begitu Pak, posisinya kita sekarang Pak, apa yang menjadi kekuatan kita Pak dalam kira-kira yang bisa mensukseskan pembelajaran yang kita tadi? Ya, jadi pertama itu tentunya materi yang tersedia di buku tentang proyek tadi. Kemudian ya kerjasama juga dari pihak orang tua. Oh iya. Kalau peluang selain itu apa peluang misalnya ketika kerjasama dengan orang tua, berapa besar peluang yang bisa kita ambil? Maksudnya kita bisa anggap kerjasama, kita ambil peluang itu sehingga orang tua bisa bekerjasama ketika melaksanakan proyek. Ya, jadi kalau saya kembali lagi ke bahan-bahan yang atau alat-alat yang disediakan itu rata-rata gampang, mudah didapat dan cukup simpel. Jadi ya saya ambil mungkin peluangnya di situ. Jadi penyediaan alat dan bahan itu kita ambil dari orang tua. Iya. Berarti itu peluang yang besar Pak. Iya. Kalau begitu ketika melaksanakan itu Pak, apa yang menjadi hambatan atau gangguan sehingga bisa menghambat peluang-peluang yang kita sebutkan? Ya, jadi ada hambatannya adalah kemarin ada yang siswa yang lupa membawa bahan atau dia ini salah tanggapan. Jadi mungkin bahannya itu harus misalnya kemarin saya bawa kompor portable, ternyata yang mau dibawa itu kompor yang di rumah yang 3 kilo ya gitu.
Oke. Di situ. Jadi apa solusinya Pak kalau ada begitu? Jadi solusinya kemarin itu saya apa namanya? Saya hubungin kembali orang tua lewat pesan WhatsApp. Saya minta kembali bahwasanya bagi yang punya kompor portable segera dibawa ke sekolah. Jadi terlaksana sudah. Nah, kalau begitu supaya kegiatan hari ini dan pembelajaran kita kan ada hambatan-hambatan juga. Apa rencananya Bapak ke depan sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal? Berdasarkan dengan hambatan dan ketika pembelajaran dan hambatan sebelum pembelajaran yang kita katakan tadi. Ya, mungkin bisa lebih dipersiapkan lebih matang lagi. Ya termasuk tadi untuk penyediaan alat dan apa namanya bahannya. Jadi prioritasnya yang mana? Alat ya. Alat dan bahan. Ya. Oke. Nah, untuk melakukan itu Pak, apa strategi yang kita lakukan supaya itu tercapai dengan maksimal? Nah itu tadi saya bagi kelompok. Oke. Bagi kelompok siswa dan mengajarkan siswa bahwa ini peralatannya. Kemudian ya mungkin saja. Kalau yang masalah banyaknya siswa yang karena menggunakan alat yang mudah terbakar, bagaimana mengatasi hambatannya? Solusinya? Ya, jadi kemarin sejak saya berpikir solusinya mungkin bisa lebih ke alternatif lain. Saya kompornya saya gunakan kompor listrik. Kompor listrik. Ya, kebetulan saya juga sediakan tadi kompor listrik di atas. Ya, dua macam kompor yang saya gunakan. Jadi sebagai antisipasi itu saya gunakan kompor listrik. Oke, jadi Pak, kalau begitu kira-kira dalam penyediaan itu berapa lama waktunya atau rencana yang ingin kita melaksanakan berapa lama waktunya? Sehingga ke depan kita melaksanakan pembelajaran seperti ini. Ya, mungkin 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari Ya. sudah tersedia bahan dan bahan. Kalau begitu apa ukuran keberhasilan dari rencana-rencana yang kita sebutkan tadi? Kita menyediakan alat bahan, menyediakan kompor listrik, kita sama dengan orang tua. Apa ukuran keberhasilan? Ya, jadi untuk siswa sendiri, ukuran keberhasilan itu mereka bisa lebih memahami melalui praktik itu mereka bisa lebih memahami materi yang saya bawakan. Kemudian respon dari orang tua juga cepat. Jadi kalau untuk mencapai tujuan pembelajaran apa ukuran keberhasilannya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita katakan tadi tentang perubahan lingkungan? Ya, jadi saya melakukan refleksi ulang kepada siswa dan ya ternyata dari 33 orang itu ya hampir 100% semua sudah paham materinya. Ada kira-kira yang belum paham? Kemungkinan itu 100%. Ya. Kalau begitu bagaimana caranya mengatasi gangguan yang 1% ini supaya dia paham 100%? Ya, jadi mungkin di kegiatan selanjutnya mungkin bisa diberikan pemahaman. Ya, bisa mungkin berikan pemahaman lebih intens lagi pada yang karakternya siswa tersebut. Kalau tentang remedial apa? Kalau remedial ya bisa lebih remedial. Nah, dari strategi dan rencana tadi tidak lanjut, apa komitmen Bapak terhadap rencana? Apakah maksudnya ada komitmen tak? Apa melaksanakan rencana itu sebesar apa? Ya, jadi
komitmen saya, apalagi kan sekarang komitmen merdeka, Ya. artinya di mana siswa, di mana peserta didik itu betul-betul diberikan berbagai macam alternatif pembelajaran yang menurut mereka itu menyenangkan, maksudnya yang membuat mereka menjadi fun gitu ya, menjadi senang. Jadi ya, Jadi tentang keberpihakan kepada murid ya. Nah, jadi merasa bahagia atau tentu komitmen tak menjaga itu ya. ya. Nah, kira-kira yang bisa membantu Bapak menjaga komitmen itu siapa? Ya, Khususnya di lingkungan sekolah yang siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen? ya. Kalau di lingkungan sekolah sendiri, menurut saya ya ya dari kepala sekolah. Ya, pasti. Iya, pasti kepala sekolah. Kembali lagi kepada tuntutan sebagai seorang guru. Iya. Jadi siapa yang bisa Bapak anggap yang selain kepala sekolah ini adalah orang yang bisa menjaga komitmen saya supaya terlaksana sesuai dengan rencana yang saya. Ya, termasuk juga orang tua. Orang tua. Oke. Nah, kalau begitu dari kegiatan ini Pak, rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Ya, jadi untuk kedepannya Hmm. saya berusaha untuk misalkan tidak ada lagi kegiatan yang semacam ini. Mungkin saya lebih baik lagi, lebih mempersiapkan lagi lebih matang Oke. apa yang harus dipersiapkan dan melihat mengantisipasi mungkin kekurangan-kekurangan yang akan dihadapi nantinya. Oke. Kalau tentang rencana pembelajaran bagaimana? Kalau rencana pembelajaran ketika dalam kelas bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa? Ya, kan? Tentang pembuatan rencana pembelajaran atau WPP, media apa sih kalau itu di dalam kelas untuk mencapai tujuan itu mewujudkan perubahan budaya tadi. Ya. Nah, apa yang akan dilakukan selain itu supaya itu berhasil dan menarik untuk semua? Ya, jadi saya akan menggunakan metode yang Beragam. lebih beragam, Hmm. lebih beragam dan lebih ya bisa menarik perhatian siswa. Oke. Nah, terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Saya sekali lagi bukan berarti mengajar ya, tapi ingin menambah ilmu atau mengambil pelajaran dari kegiatan Bapak tadi dan ketika saya bikin dari saya. Terima kasih.